Selamat datang kakak dan abang sekalian nan ranah Minang, sebuah provinsi di pesisir barat Pulau Sumatera yang kaya akan tradisi dan kekhasan dari bahasa, budaya hingga kulinernya. Beribu kota di Padang, Sumatera Barat terkenal akan rumah gadangnya. Di tanah kelahiranku, di Batu Sangkar, terdapat sebuah istana basa atau istana Pagaruyung yang menjadi gambaran bentuk bangunan khas di Minangkabau, yaitu rumah gadang. Rumah tradisional Minangkabau yang menjadi kebanggaan dengan bentuk atap menyerupai tanduk kerbau dengan ukiran pada bagian dinding rumah. Oh iya, perkenalkan, saya Rian Tanjung, asli dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sebagai pemuda Minang, tentu saja saya senang berjalan dan merantau untuk belajar dan mengambil pengalaman sebagai bekal nantinya. Sekitar 2 jam perjalanan dari tanah kelahiranku di Batu Sangkar, saya menuju ke Kabupaten Sejunjung di selatan Provinsi Sumatera Barat. Inilah Nagari Sejunjung yang terkenal dengan sebutan Nagari Lansek Mani atau daerah penghasil langsat yang manis. Jadi kalau menikmati buah hutan tropis ini, rasanya tidak salah kalau kita datang ke kabupaten seluas 3.130 km persegi ini. Mak, dah? Minta cek dah. Minta cek mak. Mak, Hoi, siapa lantirin tuh? Hei, mangga tuh. Makanan sih dah. Aja ambil tuh, letak menjek ke mah. Sorry dah. No, sorry, ikannya yang ambil kete orang ah. Iya dah. Panjat lah kete kali. Sebenarnya saya datang di ujung musim langsat berbuah, karena musim langsat itu di awal musim penghujan. Sementara di sini hujan sudah datang sejak 2 bulan yang lalu. Tapi saya masih beruntung, soalnya masih ada pohon langsat yang berbuah di kawasan Muaro Sejunjung ini. Menurut artikel yang pernah saya baca, langsat merupakan tumbuhan yang berasal dari semenanjung Malaysia yang menyebar di kawasan tropika. Tanaman dengan nama botani Lansium domesticum Jack memiliki warna kulit buah antara kuning dan coklat. Langsat masih berkerabat dengan buah duku atau kokosan. Yalah, balik nak. Masih dah. Langsat manis biasanya ditanam di kebun atau tumbuh liar di hutan, jadi jauh dari kampung. Saya harus membawa langsat ke kampung menemui amak. Untunglah ada paman Edi dengan sepeda becaknya, jadi saya bisa menghemat tenaga. Bagi kami masyarakat di Ranah Minang, becak seperti ini sudah menjadi alat transportasi untuk membawa barang dalam jumlah yang banyak. Assalamualaikum. Apa tu Yan? Iko Kali dah mak. Bagian pertama yang akan kami masak dari buah langsat ini adalah buah yang masih muda dan kulitnya yang masih hijau. Kata Mak Net, langsat muda ini masih terasa asam, jadi kita masak bisa membuat makanan jadi lebih sedap. Yang diambil dan dimasak hanya bagian isi buah langsat muda yang masih kecil saja. Saya pernah baca kalau langsat itu adalah salah satu buah tropis yang kaya akan serat atau dieteri fiber yang baik melancarkan proses pencernaan. Ekstra buah langsat mengandung salah satu zat yang dapat menghambar enzim yang berguna bagi kesehatan kulit. Oh iya, saya hampir lupa. Cerita kalau buah langsat muda ini akan dimasak gulai kuning. Gulai masak kuning biasanya menggunakan santan sebagai kuahnya. Yang digunakan adalah santan dari buah kelapa yang sudah tua, karena sudah mengandung banyak santan dan minyak. Langsat yang sudah dikupas tinggal direbus sebentar untuk mengurangi rasa asam dan sisa getah dari kulitnya. Merebusnya cukup sebentar saja, cukup dicelup sebentar dalam air mendidih, terus langsung diangkat.
bumbu untuk memasak gulai kuning langsat muda ini sederhana. Lengkuas dan jahe digiling sampai halus. Begitu pula dengan kunyit. Untuk penyedap kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang juga dihaluskan. Kalau serai, daun salam, dan daun kunyit dipakai sebagai pengharum dan penyedap tambahan. Begitu pula dengan daun kemangi. Macam-macam bumbu, daun, ini akan dimasukkan utuh, tidak perlu digiling. Nah, jadi Mak, ko yo Mak, ko, lah. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sebentar sampai harum dengan sedikit minyak. Kalau wangi sudah tercium dan bumbu telah masak, barulah santan kelapa dimasukkan dan ditunggu sampai mendidih. Gulai kuning biasanya dimasak dengan lauk tambahan, bisa daging, ikan, atau ayam, sesuai dengan selera. Kalau sekarang Mak Net masak gulai kuning langsat muda dengan ikan patin yang diiris kecil-kecil. Setelah itu barulah kita masukkan buah langsat muda. Aduk-aduk sampai kuah mendidih dan bumbu meresap dan melamsak. Sebenarnya ini pertama kali saya mencoba gulai dari buah langsat. Saya pikir gulainya akan terasa aneh, tapi setelah dicoba ternyata enak sekali. Bumbu gulai kuning yang gurih pas sekali dicampur dengan buah langsat muda yang segar, membuat makanan tradisional khas Minang ini semakin terasa istimewa. Aka dan abang semuanya harus mencoba gulai kuning lansik muda ini. Dijamin makanannya akan nambah.